Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ilham Arasabesi, dosen Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Muhammadiyah Sorong. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Konservasi Sumber Daya Perairan, dengan kode mata kuliah 21WP 41719. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 7 dengan syarat mahasiswa telah lulus pada mata kuliah Ekologi Perairan, Biologi Perikanan, Manajemen Pesisir dan Laut, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Produktivitas Perairan, Pengendalian Pencemaran Perairan, Ekologi Laut Tropis, Biologi Laut, serta Indraja dan SIK Perikanan. Memiliki bobot 3 SKS, diperuntukkan 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mengapa mata kuliah ini menjadi penting untuk dipelajari? Kita tahu bahwa Indonesia berpotensi sebagai poros maritim dunia karena merupakan negara dengan 77% wilayahnya berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta kilometer persegi wilayah laut, teritorial, dan 2,7 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Dengan realitas ini, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar yang terdiri atas sumber daya alam dapat pulih, sumber daya alam tidak dapat pulih, sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, berdasarkan kesesuaian kawasan dan daya dukung lingkungan, salah satunya dengan mengembangkan kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Papua Barat dan Papua Barat Daya dikenal sebagai provinsi konservasi, tidak mengherankan karena wilayah ini terdiri dari daratan yang luas dan banyak pulau-pulau kecil serta memiliki biodiversitas yang tinggi di darat maupun di laut. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 2 CPNK, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan membuat analisis kesesuaian ruang dan daya dukung kawasan dalam kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. CPNK kedua adalah mahasiswa mampu untuk menyusun konsep atau membuat model simulasi dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan serta kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara blended learning, yaitu mengintegrasikan sistem perkuliahan sinkronus, dilakukan dengan tatap muka dan kuliah online, menggunakan aplikasi Zoom Meeting, sedangkan asinkronus dilakukan melalui Google Classroom, grup WA, Google Form, sehingga mendukung mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan terintegrasi. Metode pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan proses pembelajaran menggunakan pola gabungan Teacher Center Learning dan Student Center Learning. Pada pendekatan Teacher Center Learning, proses pembelajaran dilakukan dengan kuliah mimbar, sedangkan pada pendekatan Student Center Learning dengan menggunakan metode pembelajaran Small Group Discussion, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil mahasiswa untuk berdiskusi, membahas topik-topik tertentu. Sedangkan metode pembelajaran Discovery Learning yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan oleh dosen maupun yang dicarikan oleh mahasiswa sendiri. Sedangkan materi praktikum dilakukan dalam bentuk field trip ke lokasi-lokasi yang berhubungan dengan wilayah konservasi seperti kampung pesisir, pulau kecil, dan ekosistem dengan potensi sumber daya, perikanan, dan jasa kelautan. Jika terdapat sampel yang perlu diidentifikasi, maka akan dilanjutkan dengan praktikum di laboratorium untuk memastikan sampel yang diperoleh memberikan nilai manfaat terhadap ilmu pengetahuan di sektor perikanan dan kelautan. Akan dilakukan di laboratorium Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Sorong. Perkuliahan direncanakan berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan pembagian 14 kali materi dan 1 UTS serta 1 kali ujian akhir semester.
Bahan kajian sebagai berikut, yaitu pendahuluan yang meliputi ruang lingkup, terminologi, dan keanekaragaman hayati sumber daya perikanan, ancaman kerusakan keanekaragaman hayati, kawasan konservasi perairan, kondisi kawasan konservasi perairan, isu dan permasalahan kawasan konservasi di Indonesia, kriteria kawasan konservasi perairan, zonasi kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, pelindungan jenis sumber daya alam di pesisir dan laut, pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan untuk pengembangan ekowisata bahari, kemudian pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, konsep ICM, membangun jejaring kemitraan, strategi kebijakan, konservasi sumber daya pesisir dan laut, dan yang terakhir adalah rencana aksi konservasi. Sistem penilaian terdiri dari 3 unsur, yaitu 1, sikap berkaitan dengan kepribadian dengan bobot 10% dan kehadiran bobot 5%. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu praktikum 25% dan responden singkat 10%. Unsur yang ketiga adalah pengetahuan mahasiswa dengan perbandingan review 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir 30%. Kemudian, dalam perbandingan ini juga akan dilakukan kuis untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa di akhir perkuliahan. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama melihat salah satu contoh model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah konservasi perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang ini, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita untuk mata kuliah konservasi sumber daya perairan. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin doa semoga proses pembelajaran kita berjalan lancar sampai selesai dan memberikan manfaat untuk kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita sebelumnya di pekan lalu, kita telah banyak membahas dan kita mendiskusikan materi yang berkaitan dengan problematika dari kawasan konservasi perairan dan hal-hal yang melatar belakangi problem tersebut. Nah, di siang hari ini kita akan melanjutkan diskusi dan pembahasan secara mendalam terkait dengan kondisi kawasan konservasi perairan di Indonesia, di mana di dalam materi ini ada beberapa sub materi yang akan saya jelaskan. Pertama, berkaitan dengan status kawasan konservasi perairan di Indonesia. Kita tentu tahu bahwa ada 7 atau 8 status pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia yang sudah diterapkan di beberapa wilayah, gitu ya. Nah, lalu kemudian materi selanjutnya nanti akan berkaitan dengan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu kemudian ada zonasi kawasan konservasi. Kita tahu bahwa ada beberapa pembagian zonasi, mulai dari zona inti, kemudian ada zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, dan tradisional, gitu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah masalah-masalah pemanfaatan sumber daya alam. Kita tahu juga bahwa sampai saat ini permasalahan ini masih terus terjadi walaupun sifatnya sporadis. Kemudian yang berikutnya adalah rekognisi konsep pengelolaan tradisional yang berada di luar kawasan KKP yang dikelola saat ini. Ini juga merupakan konsep baru yang kemudian nanti akan ditawarkan di beberapa lokasi yang sudah memiliki dasar pengelolaan berbasis kearifan lokal. Lalu yang terakhir adalah kita melihat bagaimana model untuk solusi pengelolaan berkelanjutan itu tidak hanya sampai pada konsep perlindungan sumber daya dalam arti menjaga stok perikanan, tetapi juga secara kolektif
melihat bahwa siklus pengelolaan sumber daya itu mulai dari sisi hulu sampai lagi kembali ke hulu. Jadi tidak berhenti di hilir. Nah, saat ini yang kemudian menjadi ide-ide yang dan gagasan yang akan diterapkan di masa depan. Sebelum kita lanjut, saya pengen bertanya sedikit terkait dengan pemahaman teman-teman. Menurut teman-teman, apakah SASI atau bagian dari konsep konservasi? Kira-kira ada yang bisa menjawabnya? Ya, baik. Saya Pak. Iya, Jack. Iya, silakan Jack. Ya, terima kasih atas waktu. Saya langsung saja. Ya, benar. Konservasi itu merupakan satu pendekatan tradisional ya, yang disebut bisa dengan SASI. Ya, yang muncul atau lahir dari kesepakatan masyarakat, baik itu pemerintah kampung, masyarakat adat, masyarakat wilayah yang ada di tempat, untuk mereka sepakati secara bersama untuk bagaimana daerah itu dilakukan SASI perlindungan. Baik. Terima kasih Jack. Iya, saya pikir jawaban Jack sudah benar ya, bahwa basis kawasan konservasi yang kita kenal saat ini, yang kita sebut dengan konservasi modern, yang kemudian mengacu pada hukum-hukum positif negara, gitu ya, itu cikal bakalnya itu ada pada kearifan-kearifan Indonesia. Misalnya contoh itu SASI di Maluku dan Papua, lalu kemudian ada Panglima Laut di Aceh, lalu kemudian ada Lubuk Larangan di Sumatera, ada Kelong di Batam, ada Manee di Sulawesi Utara, dan Awik-Awik di Lombok. Dan juga masih banyak kearifan-kearifan lokal lain yang memiliki traditional ecological knowledge atau pengetahuan ekologi secara tradisional yang kemudian itu sudah lahir sejak lama dari masa leluhur yang pada prinsipnya adalah melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam untuk kepentingan di masa mendatang. Nah, kalau kita lihat dari tujuan pengelolaan kawasan konservasi sendiri kan pertama adalah melindungi dan melestarikan biodiversity di laut, lalu kemudian menjamin keberlanjutan sumber daya ikan, kemudian mencegah kerusakan ekosistem dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dari 4 tujuan ini, kearifan lokal yang berbasis di masyarakat adat itu mendapatkan tempat yang kolektif untuk proses pengelolaan dan perlindungan sumber daya hayati yang ada di kawasan itu ya. Nah, kita perlu melihat sejenak teman-teman di sini apa yang disebut dengan kawasan konservasi gitu ya. Nah, kawasan konservasi itu sendiri merupakan suatu kawasan perairan yang dilindungi, kemudian dikelola dengan sistem zonasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem. Nah, paling tidak ada 4 zonasi yang kita kenal. Pertama adalah zona inti. Zona inti ini no-take zone. No-take zone artinya bahwa perlindungan penuh. Yang bisa dilakukan kegiatan di sana hanya untuk penelitian dan menjamin habitat ekosistem itu berkelanjutan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan ini lebih pada pemanfaatan berbasis tradisional, yang dimana dia harus mengakomodir sistem sosial dan sistem ekologi, termasuk di dalamnya ekonomi, untuk memberikan kontribusi terhadap kawasan konservasi. Lalu yang ketiga adalah zona perikanan berkelanjutan. Zona perikanan berkelanjutan ini dia berfokus pada kegiatan-kegiatan perikanan tradisional, ya, memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat tradisional untuk berusaha mendapatkan nilai manfaat dari ekosistem, dan juga contohnya untuk kegiatan pariwisata. Nah, sementara untuk zona tradisional ini biasanya difokuskan atau dikhususkan pada daerah-daerah yang memiliki kelembagaan-kelembagaan lokal seperti SASI dan yang tadi saya sebutkan sebelumnya untuk
melakukan proses pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di kawasannya. Nah, ternyata teman-teman kita tahu bahwa kondisi sumber daya alam itu kan dia tidak statis gitu ya. Dia selalu dinamis, lalu kemudian di situ ada banyak problem yang terjadi. Salah satunya adalah tragedy of the commons. Nah, tragedy of the commons ini merupakan kondisi di mana sumber daya alam dianggap potensi milik bersama. Kita tahu bahwa sumber daya alam ini kan sifatnya adalah common pool resources. Nah, tetapi di sisi lain status dari sumber daya alam ini dia open access. Jadi sumber daya pesisir dan lautan itu kan dia terbuka untuk siapa saja melakukan pengelolaan, tidak bisa dibatasi gitu ya. Nah, akhirnya individu dan kelompok tertentu itu bertindak mengikuti keinginan sendiri. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa ada konsep atau ada pemikiran di mana sumber daya alam yang ada di dalam suatu kawasan itu dianggap mubazir kalau tidak dikelola secara besar-besaran. Nah, ini konteks ini lebih pada karakter kapitalis dan oligarki yang memiliki kecenderungan modal besar untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Sehingga tragedy of the commons ini biasanya relevan dengan konteks pemanfaatan sumber daya alam secara serakah. Nah, ini problematika yang lain, kita tahu bahwa karakteristik masyarakat kepulauan itu sangat bergantung pada sumber daya alam yang berada di laut dan pesisir gitu ya. Lalu kemudian interaksinya terbatas karena biasanya dia berada jauh, remote sifatnya, aksesibilitas yang sulit dijangkau gitu ya. Kemudian yang mirisnya adalah kita juga harus mengakui bahwa masyarakat kepulauan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini yang menjadi problemnya, tetapi kita tadi yang saya sebutkan bahwa kita punya kearifan lokal, masyarakat-masyarakat di sana, ada tradisi-tradisi yang berkembang dan kemudian itu bisa menjadi potensi positif untuk membackup sumber daya alam kita bisa dikelola secara baik untuk menjamin keberlanjutan di masa depan. Nah, di sisi lain ada tawaran konsep baru yang perlu kita pikirkan ke depan bersama-sama bahwa Indonesia berkeinginan untuk menambah kawasan konservasi perairan mencapai 30% dari luas wilayah laut Indonesia gitu ya. Nah, itu artinya ada sekitar 97,5 juta hektar kawasan konservasi yang harus dibentuk dan harus diselesaikan itu sampai 2045. Tapi 2030 sudah harus ada progres terakhir yang capaiannya bisa kelihatan. Nah, kita lihat di gambar ini, di peta ini bahwa kawasan efektif area based conservation measure itu bisa menjadi konsep yang dapat dipakai sebagai rujukan untuk memenuhi standarisasi dari 30% luas wilayah laut Indonesia yang akan dikonservasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pendekatannya melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Yang tadi yang saya jelaskan, ada konsep tradisional ekologi knowledge, ada SASI, ada awik-awik, dan afiliasi dengan proses perlindungan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Ini yang harus ditingkatkan gitu ya, harus kita berdayakan sehingga pemerintah tidak perlu susah lagi untuk menginisiasi kawasan konservasi baru, tetapi kawasan konservasi yang sudah dikelola oleh masyarakat lokal itulah yang dijadikan sebagai kawasan konservasi yang baru tetapi efektif untuk dikelola. Semua problematika tadi itu kita perlu solusi gitu ya. Nah, data Ocean Health Index itu merilis bahwa kurang lebih daripada 1 miliar orang populasi manusia di dunia itu bergantung pada
sumber daya perikanan gitu ya. Karena apa? Karena ingin membutuhkan sumber protein. Lalu data yang sama juga mengkonfirmasi bahwa lebih dari 350 juta orang bergantung pada sektor perikanan dan laut, termasuk mencari lapangan kerja, gitu ya. Nah, dinamika ini tentu akan berdampak terhadap tekanan eksploitasi. Nah, kalau eksploitasi sumber daya alam meningkat, maka hubungannya nanti dengan ekosistem. Nah, kalau ekosistemnya tertekan, maka sumber daya alamnya bisa habis atau bisa terganggu, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini? Konsep sustainable development saat ini yang digaung-gaungkan dapat mereduksi kerusakan sumber daya yang ada saat ini, itu ternyata tidak cukup untuk menjamin bahwa sumber daya alam itu akan terus sustainable, gitu ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya pemain-pemain yang ada di dalam pemanfaatan tersebut itu lebih cenderung memikirkan ekonomi di bumi ini. Kita tahu bahwa terjadi proses untuk mencari kesetimbangan yang normal, gitu ya. Nah, pada suatu waktu bisa terjadi kerentanan di bumi itu tinggi, gitu ya. Kerentanan baik kerentanan ekologi, kerentanan sumber daya alam, kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, semuanya merupakan dinamika yang potensinya tinggi sekali untuk terjadi. Lalu, tapi alam juga memiliki kemampuan untuk melakukan resiliensi. Resiliensi ini adalah kemampuan untuk mengembalikan diri, gitu ya, untuk lebih pada kesetimbangan yang normal. Nah, pada saat proses tekanan itu naik ke resiliensi, posisinya sudah ada di dalam level yang baik. Tetapi kita tahu bahwa kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam itu setiap saat meningkat, gitu ya. Sehingga kita tidak bisa menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam waktu-waktu itu akan berjalan stabil, gitu ya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka akan proses degenerasi akan terjadi. Disinilah yang banyak kekeliruan dari pengelolaan sumber daya alam saat ini. Di dalam kondisi ini, dalam prinsip mereka melakukan pengelolaan di dalam kawasan, di dalam wilayah yang sebenarnya merupakan status quo. Jadi sebenarnya di sini ini sumber daya alamnya sudah turun, sudah mengalami degenerasi, tetapi mereka ngomongnya, mereka bilangnya masih melakukan kegiatan proses keberlanjutan. Nah, sehingga keberlanjutannya itu ada di low level atau middle level sampai ke low level. Nah, harusnya konsep yang perlu dipikirkan saat ini oleh berbagai kalangan adalah regeneration. Regenerasi ini adalah proses untuk mengembalikan sumber daya alam tidak hanya pada sampai di hilir, tetapi harus kembali lagi ke hulunya. Nah, melalui apa? Melalui pengelolaan yang menyatu antara manusia, alam, dan pencipta, gitu ya. Jadi makanya saya merasa bahwa teman-teman di Papua punya konsep yang bagus terkait dengan pengakuan alam yang disebut sebagai mama, gitu ya. Nah, ini konsep ini yang perlu dipertahankan terus oleh teman-teman di Papua, sehingga saya yakin dengan kearifan-kearifan lokal ini dia akan membentuk new balance, gitu ya. New balance, ada kesetimbangan baru, lalu kemudian resiliensinya dia terjadi di level yang high level, gitu ya. Nah, ini saya ngambil contoh satu realita yang terjadi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam pada kawasan konservasi. Kita lihat bahwa di kawasan konservasi di Pulau Manyokun ini saat ini mengalami polarisasi yang tinggi, gitu ya. Memang kita mengakui bahwa ada ruang spasial, ada ruang temporal, tetapi bagaimana dinamika yang terjadi di dalam praktik-praktik pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut termasuk pulau kecil juga menjadi dinamika yang tidak bisa kita tutup, gitu ya. Nah, untuk itu maka konsep daripada
regenerative sustainability dengan kaitannya dengan social ecological system itu harus bisa kemudian kita satukan sehingga bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis tidak hanya pada level konsep tetapi sudah masuk pada aplikasi-aplikasi yang lebih baik di masa mendatang. Saya pikir mungkin sampai di situ. Jika ada pertanyaan bisa kita sharing, gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di ini. Ya, ada ya? Iya, silakan. Saya langsung pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi tragedi of the Omnus pada sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil saat ini? Oke, itu aja ya. Baik. Iya. Caranya kita perlu menyatukan visi dan misi yang lebih produktif gitu ya. Salah satunya adalah kita harus melakukan penguatan SDM gitu ya, sumber daya manusia khususnya masyarakat lokal gitu. Karena kita tahu tadi saya sudah sempat jelaskan beberapa kendala-kendala itu. Lalu pengawasan. Kenapa tragedi of the commons itu bisa terjadi? Karena pengawasannya ini gitu ya. Lalu kemudian perlu melibatkan banyak pihak, kolaborasi ini lintas sektor, lintas lembaga, lintas ilmu pengetahuan. Artinya kita harus bisa saling mensupport satu sama lain. Kemudian berikutnya adalah penegakan hukum. Kita harus menyadari bahwa penegakan hukum menjadi pil penting untuk bisa menjamin bagaimana pengelolaan sumber daya itu bisa berlangsung secara baik, sehingga siapa yang salah harus ditindak, siapa yang benar harus dilindungi, dan seterusnya. Lalu kemudian perbaikan regulasi, ini juga sampai saat ini kita harus mengakui bahwa kita punya banyak regulasi yang tumpang tindih di dalam proses pengelolaan sumber daya, sehingga satu regulasi bisa tumpang tindih pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan untuk kita bisa mengambil tindakan terkait dengan kerusakan ekosistem akibat pengambilan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah pengakuan masyarakat hukum adat, gitu ya, pengakuan dari masyarakat hukum adat. Itu ya, Biansi. Iya, baik Pak, siap. Baik, terima kasih. Saya pikir kita bisa cukupkan kuliah kita sampai di sini. Ini mungkin nanti akan menjadi tugas mandiri dari saya untuk teman-teman. Saya minta dibuatkan tugas gitu ya, nanti dikumpulkan satu hari sebelum kita pertemuan berikutnya. Tugasnya itu silakan teman-teman buat simulasi perbandingan antara kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini KKP-RI, dan kawasan perlindungan berdasarkan kearifan lokal berbasis masyarakat. Nah, ketentuan tugasnya teman-teman boleh buat dalam bentuk kertas spasial, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk gambar, konektivitas, atau framework dari kedua model pengelolaan tersebut. Nanti saya akan share juga tugas ini ke Classroom, lalu kemudian juga materi hari ini dan di pekan depan juga saya akan share di Classroom supaya bisa menjadi dokumen untuk dipelajari. Nah, sebelum selesai terakhir, saya akan berikan kuis. Kuis ini sifatnya adalah untuk mengukur kemampuan teman-teman di dalam mendapatkan materi di hari ini. Kuisnya juga saya akan share di grup, gitu ya. Demikian, teman-teman, saya pikir pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.